Masjid Umum Bandatarang Kabupaten Boyolali. Pagi hari ini kita mau bicara soal kulit sehat dan cerah gitu. Kalau sekarang itu kan hampir semua orang itu kan kayaknya mendambakan hal tersebut ya. Nah, sekarang itu lebih ke glowing kayak orang-orang Korea karena kita sedang dibanjiri industri Korea gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting dari kulit itu adalah bagaimana kita membuat kulit kita itu sehat. Karena apa? Karena kulit ini adalah organ terbesar di tubuh manusia dan dia itu mempunyai fungsi yang sangat besar, yaitu dia melindungi. Dia sebagai pelindung dari semua badan kita. Bayangkan semua organ di dalam kita, mau jantung, mau otot, mau itu adalah dilindungi dari kulit. Jadi dia itu sebagai pelindung pertama yang di depan. Itulah kenapa punya kulit sehat itu adalah penting. Sangat penting karena sebagai pelindung itu. Jadi sebenarnya kulit sehat itu kulit yang gimana sih gitu kan ceritanya. Sebenarnya kulit saya itu sehat apa enggak sih? Kulit sehat itu ada cirinya, Mas. Jadi cirinya itu yang pertama, jadi kulit itu kalau dilihat itu kelihatannya tuh seger, lembab, kenyal. Jadi kalau dipegang tuh kayaknya lembab, dia terhidrasi dengan baik gitu, enak gitu. Kalau dipegang kayak kenyal gitu. Jadi bukan kayak ini ya, nyenengke gitu ya. nyenengke, gitu. Dipegangnya maupun juga dilihatnya kan gitu. Betul. Memang gitu ya. Iya. Jadi kalau mungkin boleh kami katakan ngegemesin gitu. Nek ngegemesin itu kan lain. kelihatannya antara ya? ABC gitu kan beda ya ngegemesin. Enggak, kalau itu kita kayak sekilas saja. Dia terlihat jadi terlihat itu lembab, kenyal, kemudian elastisitas kulitnya terjaga. Selain itu, nah yang banyak orang salah kaprah itu adalah kulit sehat itu harus putih, padahal enggak. Padahal enggak ya. Padahal jadi enggak. Ini salah kaprah. Salah kaprah sekali bahwa sebenarnya kulit itu kan banyak ya variasi warnanya, dan memang kalau di kita kulit itu terbagi menjadi 6 warna sebenarnya. Apa saja itu? Nah, itu ada 6 tipe. Itu kalau tipe Fitzpatrick ada yang tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu memang kita tipenya adalah kulit 45. Karena itu tulis di wajah. Ya, karena memang dengan ras kita yang seperti ini. Nah, sebenarnya tidak harus putih kulit sehat itu. Yang paling penting apa sih? Warna kulitnya merata. Jadi tone kulitnya merata. Mau kuning, mau sawo matang, mau putih, selama itu merata, kita bisa menyebutkan bahwa dia itu kulitnya sehat. Begitu. Kemudian selain itu tidak ada rasa sensasi yang tidak enak dirasa, seperti rasa gatal, kemudian ada rasa seperti tertarik, kemudian rasa seperti sakit ataupun panas, itu tidak ada. Nah, itu yang bisa kita sebut juga dengan kulit sehat. Selain itu terbebas dari masalah kulit, jadi jerawat, eksim ataupun kulit kering iritasi. Jadi itulah cirinya kulit sehat. Jadi ada 4 itu tadi nggih Mas Anton. Kulitnya terasa lembab, terhidrasi dengan baik, kemudian tone kulitnya merata, tidak ada sensasi yang mengganggu gitu, dan terhindar dari masalah-masalah kulit. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan kulit sehat. Jenis kulit sendiri kita biasanya membaginya menjadi ada 5 ya Mas ya. Jadi ada normal, ada kulit kering, kemudian ada kulit berminyak, kemudian ada kulit kombinasi, serta ada kulit sensitif. Gimana sih cara kita menjaga kulit sehat gitu ya? Kayaknya kan di luar sana itu kan sekarang banyak sekali produk yang A, B, C, D, ini biar ini. No, itu sebenarnya itu hanya tambahan saja. Yang paling penting adalah kita melakukan adalah basic daily skincare atau perawatan dasar sehari-hari. Ini yang paling penting, dan ini sebenarnya kayaknya malah banyak yang bukan tidak memperdulikan, jadi tidak mengabaikan. Padahal itu dasar sekali, judulnya aja udah basic
skincare atau basic perawatan kulit. Kalau orang misalnya pada beli ini, beli itu apa, lakukan saja dulu. Dasarnya dulu gimana caranya untuk membuat kulit sehat. Ya. Ini ada yang langsung tanya ini. Oke, monggo. Via WhatsApp. Ini yang tanya tuh 2 orang. Dari kaum Adam dan kaum Eva. Jadi cowok dan cewek ini. Iya. Namanya juga pengen ini. Seperti apa ya? Ini yang pertama ini dari Selamat Pagi Bincang Sehat Merapi FM. Selamat pagi Mbak Ulia. Ini dari Mas Edi nih. Mas Edi yang ada di Ngemplak ini. Ngemplak Kecamatan Ngemplak. Ini menanyakan ini seperti tadi perawatan dasar itu ingin tahu itu seperti apa. Jadi itu kan harus dilakukan rutin ya. Jadi, benar. Mbak, lihat tadi kan nyebutnya mau beli apa itu tahan dulu deh. Yang Tahan penting dulu. keseharian rutinitas yang harus dikerjakan seperti apa. Siap, Itu dari betul. Mas Edi. Dan juga ini dari Nina ini. Nina yang ada di Banyudono ini juga menanyakan, ini hampir sama juga ini. Jadi kan yang paling penting, paling pokok itu rutinitas sehari-hari, menjaga agar bersih, karena bersih itu sehat itu pasti bersih kan. Iya. Nah, ini 2 langsung ini dijawab langsung seketika nih. Oke, baik. Ya. Jadi kalau yang namanya basicnya ya, dasar itu sebenarnya cuma ada 3 sih. Nomor 1 adalah seperti Mas Anto tadi sudah sebutkan, pembersihan, cleansing. Jadi karena kulit kita ini adalah pelindung dari semuanya, dia yang semakin tiap hari ketemu paparan, ketemu kotoran, debu, UV, HA. Makanya kenapa kita harus membersihkannya? Membersihkannya pun dengan baik dan benar. Nah, ini dia. Perlu dibagi tipsnya seperti apa. Selain itu, selain pembersihan adalah kita perlu melembabkan atau dengan menggunakan moisturizer atau hydrating ya, kita kalau bahasa Inggrisnya hydrating, jadi melembabkan. Dulu itu harus rutin ya? Ya, itu juga termasuk yang harus rutin. Kenapa? Karena kulit kita, karena itu adalah step kan ya. Setelah pembersihan adalah setelah kita bersihkan, kulit itu biasanya dia mengalami kehilangan cairan alami. Artinya begitu, kehilangan cairan alami. Sehingga itu yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan kelembapan kulit. Iya, betul. Karena kelembapan kulit itu penting, dia sebagai penjaga barrier atau pertahanan kulit. Begitu. Kemudian selain pembersihan, pelembapan, dan yang terakhir adalah perlindungan. Nah, kulit itu kan sudah membantu kita untuk menjaga dari hal-hal luar. Nah, kita bantu dengan melindunginya. Ini nanti yang juga termasuk yang sangat penting, kita bisa biasanya menggunakan seperti sunscreen atau tabir surya. Kan melindungi dari sengatan sinar matahari. Iya, betul. Karena kan si kulit kan membantu kita untuk melindungi dari UV yang selama ini terpapar. Nah, kita bantu nih ceritanya. Biar apa? Biar kulitnya juga terlindungi dengan menggunakan sunscreen atau tabir surya itu tadi. Ya. Jadi utamanya bagi semuanya yang mungkin sering berkegiatan outdoor ya. Indoor pun juga ya. Indoor pun. Sama ya. Ya, betul. Bagi yang outdoor lebih lagi. Nah, oke, ya benar. Sebenarnya kalau untuk pemilihan produk ya, jadi dari semua produk yang ada gitu, gimana sih cara memilih produk yang benar? Itu yang paling benar adalah kita tentukan dulu jenis kulit kita. Nah, karena dengan kita tahu jenis kulit kita tahu produk apa sih yang memang cocok untuk kulit kita. Gitu. Sekarang kita ngomongin ke cleansing aja dulu. Jadi pembersihan. Untuk pembersihan ini fungsinya kan pembersihan itu dilakukan harus minimal sehari 2 kali. Pagi hari saat mandi, kemudian malam hari saat mau tidur. Ya, ini yang paling penting. Fungsinya adalah kalau pagi hari dia membersihkan sisa-sisa make up ataupun krim, no make up, krim yang atau bahan-bahan yang kita pakai saat kita sebelum tidur. Kemudian kalau malam hari adalah membersihkan semua kotoran baik minyak, debu yang sudah terpapar hari ini, serta membersihkan sisa make up yang kita pakai dalam satu hari. Harus rutin ya. Itu harus rutin. Betul, ya. Nah, yang paling penting adalah kita pastikan dulu kalau kita memang, ini perempuan ya, cewek-cewek gitu ya, biasa dia bermake up, kemudian memakai produk-produk yang oklusif seperti dia memakai sunscreen yang tipenya adalah fisik. Jadi tipe sunscreen yang memang
fisikal, kemudian make upnya tebal dan banyak kegiatan outdoor di luar, saya menyarankan untuk menggunakan pembersihan sebanyak 2 kali. Kalaupun di malam hari. Ya, 2 kali itu saat malam itu dilakukan dengan 2 langkah. Apa itu? Langkah yang pertama adalah kita menggunakan pembersih yang berbahan bisa seperti balm, minyak, ataupun yang paling sekarang lagi terkenal micellar water, itu bisa, ataupun cleansing seperti susu pembersih yang dulu-dulu sering dipakai. Itu kan dulu kan selalu ada ya susu pembersih dan toner. Nah, pakai aja itu sebagai pembersihan yang pertama. Fungsinya apa? Untuk menghapus semua lemak-lemak yang masih menempel di dalam di wajah kita. Kan biasanya juga kulit ada yang rusak tuh bisa terbersihkan ya Mbak. Iya. Kan pasti ada sel-sel yang memang harus digerus habis. Salah satunya adalah kalau memang ada sisa-sisa kulit yang mati, kan kulit kita itu kan memang berproduksi ya setiap hari, itu bisa ikut menempel saat kita membersihkan di step yang pertama dari cleansing ini. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan yang berbahan base air, jadi bisa menggunakan sabun. Sabun yang ini fungsinya selain untuk membersihkan, juga mengangkat tadi sisa-sisa pembersihan yang pertama. Itu kan dia base-nya minyak ya, jadi dasarnya minyak ataupun susu pembersih. Nah itu bisa ikut juga terangkat. Jadi maksimal pembersihannya. Nah itu yang kita siapkan. Kesehatan kulit itu sebenarnya kompleks. Jadi tidak cuman hanya dengan apa yang kamu lakukan langsung ke kulitmu, tapi sebenarnya apa sih yang kamu lakukan ke tubuhmu. Nah, itu. Jadi seperti yang dibilang Mas Anton tadi bahwa makanan sehat itu tetap berpengaruh besar juga terhadap kesehatan kulit. Karena sebenarnya kesehatan pencernaanmu itu akan tercerminkan dengan kesehatan kulitmu. Jadi kalau kulit itu salah satunya adalah untuk menjaganya adalah vitamin dan mineral. Itu yang paling penting dan itu yang bisa kita dapatkan dari makanan sehat yang kita konsumsi. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa dengan memakan banyak makanan sehat seperti contohnya sayuran, kemudian yang mengandung banyak vitamin, yang mengandung banyak antioksidan, ini yang sangat membantu untuk kesehatan kulit. Bahkan sampai sekarang trennya itu bahkan kita itu ada yang tren untuk sekarang raw food. Jadi makan makanan mentah. Ya. Jadi kalau orang bilang kan kalau di bumi Pasundan. Lalapan. Lah itu nah, ya. Itu memang menyehatkan. Ya, itu jadi memang masih menyehatkan. Asupan gizinya penuh kan. Penuh. Ya. Jadi kalau udah ini digodok, dimasak kan udah berkurang. Karena enzimnya pasti akan rusak. Jadi kita mendapatkan vitamin yang penuh, kita mendapatkan enzim yang bagus, antioksidan yang masih bagus untuk memang kita konsumsi dan membantu untuk kesehatan pencernaan kita. Jangan lupa juga sebenarnya pencernaan ini itu kan sebenarnya dia pintu masuk ya dari segala macam penyakit, termasuk sebenarnya penyakit kulit gitu. Salah satunya alergen. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bahas lagi kali ya tentang alergi ini. Jadi mungkin dibocorin sedikit. Jadi gini, jadi ketika kesehatan pencernaanmu itu bagus, dia juga akan ikut melindungi si yang harusnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang harusnya tidak dibutuhkan oleh kulit, sehingga nanti tidak akan istilahnya mencemari kulit. Gitu. Nah, gitu. Efek Efek sekali. Makanya banyak sekali yang sekarang kita berpindah ke makanan itu yang memang mentah, yang bagus, berwarna, itu memang untuk mencari mencari vitamin, mencari mineral, mencari antioksidan yang memang bagus buat kulit kita. Gimana cara meremajakan kulit adalah yaitu tadi sih sebenarnya Mas Anton. Jadi tiga dasar itu harus dipakai. Itu akan sekali membantu sekali bahwa kulit kita itu sehat dan ready untuk kita melakukan apa saja, termasuk kita meremajakan. Nah begitu. Setelah kita melakukan 3 dasar itu dengan baik dan benar,
baru. Kita punya step selanjutnya yaitu step correction, Mas. Jadi step correction ini adalah untuk membantu meniatkan apa sih yang mau dilakukan. Seperti ini seandainya meremajakan. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita melakukan eksfoliasi atau pengelupasan kulit Itu untuk membantu sel kulit yang muda. Kan sel itu kan ada tumpuk gini ya, Mas ya. Nah, dari yang atas itu paling tua dia, paling tua itu sel-sel muda gitu. Nah, ketika kita mau membantu meremajakan, kita bantu kulit ini. Ketika untuk pengelupasan sel-sel kulit mati, kulit tua itu, kemudian agar kulit mudanya itu segera naik, kulit yang masih muda dan masih bagus itu untuk segera dan bisa terlihat. Nah, itu cara meremajakannya. Nah, berarti pakai apa? Ya udah pakai produk-produk yang membantu untuk exfoliate atau membantu untuk mengelupaskan kulit. Pengelupas ini tidak berarti yang terus kelupas gitu. Apa enggak. Jadi ini memang kita bantu dengan pengelupasan yang memang tidak menyakiti kulit. Begitu istilahnya begitu. Itu yang nanti akan membantu untuk alamiah, natural gitu ya. Iya. Bukan yang nanti kayak diupayakan bener-bener gitu. Karena sekarang ya. trennya kan hampir semua orang ketika pakai skincare terus loh kok saya jadi merah, gitu loh kok saya jadi kelihatan jadi kayak udang rebus. Berarti ada yang salah ada nih. yang karena harusnya nggak seperti itu. Jadi tetap harus biar berjalan natural. Betul. Dan juga alamiah gitu ya. Nggak usah dipakai natural alami tapi bisa kita perbaiki dengan tidak perlu yang sampai ada masalah itu tadi karena kita kembali lagi ke kulit sehat. Jadi tidak ada rasa sensasi yang mengganggu. Jadi kulit sehat dan cerah ini tidak bisa simsalabim, tidak ada dalam satu waktu kemudian ini harus diupayakan. Harus dengan apa itu tadi? Dasar perawatan kulit harus baik dan benar, yaitu ada 3 itu tadi, Mas Anton. Jadi kita harus membersihkannya dengan baik, kita jaga kelembapan kulit ini untuk menjaga pertahanan kulitnya. Kemudian kita harus melindungi kulit dengan sunscreen, karena sunscreen ini sangat wajib sekali. Dia termasuk nanti akan membantu untuk biar tidak kelihatan semakin cepat menua. Itu sangat penting sekali gitu. Selain ada dasar ini, jangan lupa kita faktor-faktor internal yang harus dilakukan seperti tadi konsumsi makan makanan sehat, kemudian minumlah air dengan cukup, artinya minum air 2 liter itu memang benar tidak main-main. Itu akan membantu menghidrasi seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Dan jangan lupa olahraga. Kadang-kadang kan orang juga apa sih olahraga gitu ya. Tapi kalau di outdoor itu kan aduh panas nanti bagaimana itu gitu. Itu makanya balik lagi kita harus juga melindungi tadi yang pertama, kita balik ke depan. Jadi kalau kita mau olahraga kelihatan dari outdoor ya sudah, pakailah sunscreenmu, pakailah tabir suryamu. Siapapun yang kayaknya saya tertarik nih, saya pingin ini, silakan datang aja ke Poliklinik Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Pandanarang. Bahwa kita ready, kita buka poli setiap hari Senin sampai Sabtu. Silakan datang. Kalau hanya untuk konsultasi saja boleh, mau ngobrol ketemu saya boleh.